Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfa Syuranti, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 2 kelompok 3, calon pamong belajar di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur tahun 2022. Judul aktualisasi saya yaitu optimalisasi izin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat menggunakan media berbasis Google Calendar di Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan yang saya lakukan terdiri dari 5 kegiatan, dan pada video kali ini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Berikut cuplikannya. Kegiatan 1 yaitu melakukan konsultasi dengan kepala dinas dan mentor. Tahapan kegiatan 1 yaitu menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan kepada kepala dinas dan mentor. Saya bersifat solutif dalam membuat atau merancang bahan yang akan dikonsultasikan dengan atasan, dan saya menyiapkan bahan konsultasi yang berkualitas sesuai dengan prioritasnya. Dalam menyusun bahan konsultasi, saya menggunakan tata bahasa Indonesia dengan baik sebagai wujud nasionalisme. Dalam menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan, saya menggunakan laptop sebagai wujud dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dalam menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan kepada atasan, saya melaksanakannya dengan kualitas terbaik. Dalam menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan kepada atasan, saya bertanggung jawab dan cermat, sehingga saya bisa menyelesaikan tahap kegiatan ke-1. Tahap selanjutnya yaitu melakukan konsultasi dengan atasan dan mentor. Dalam melakukan konsultasi dengan atasan dan mentor, saya bersikap ramah dan sopan. Selain itu, saya juga menerapkan prinsip 3S, senyum, sapa, dan salam. Saat konsultasi dengan mentor, saya dengan cermat mendengarkan arahan yang diberikan oleh mentor, serta saya secara proaktif menyatat semua arahan yang diberikan oleh mentor. Saat berkonsultasi, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud nasionalisme, serta saya juga menggunakan pakaian yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu menggunakan batik. Saya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, yaitu kepala dinas dan mentor, untuk berkontribusi dalam kegiatan yang akan saya lakukan. Saya bersifat terbuka dalam menerima masukan dari kepala dinas maupun mentor untuk menghasilkan nilai tambah yang baik dalam kegiatan yang akan saya lakukan. Sesuai dengan rencana yang sudah dibikin itu tolong untuk dilaksanakan ya dengan sebaik-baiknya, dan ini menjadi inovasi nantinya ya di dinas kita ya. Saya menghargai setiap masukan yang diberikan oleh kepala dinas maupun mentor, serta saya menghormati keputusan yang diberikan sehingga bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kegiatan 2 yaitu melakukan sosialisasi dan pengumpulan data ke lembaga PAUD dan Dikmas terkait kegiatan yang dilakukan. Tahapan kegiatan 2.1 yaitu menyiapkan surat keluar untuk sosialisasi dan pengumpulan data ke lembaga PAUD dan Dikmas. Dalam menyiapkan surat keluar untuk sosialisasi dan pengumpulan data, saya bersifat solutif. Saat menyiapkan surat keluar untuk sosialisasi dan pengumpulan data, saya menggunakan laptop sebagai wujud dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
Saya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, yaitu atasan dan rekan kerja, untuk berkontribusi dalam penulisan surat keluar untuk sosialisasi dan pengumpulan data. Saya juga bersifat terbuka dalam menerima masukan dari atasan dan rekan kerja untuk menghasilkan nilai tambah yang baik dalam kegiatan yang akan saya lakukan. Dalam menyiapkan surat keluar untuk sosialisasi dan pengumpulan data yang akan diberikan kepada lembaga PAUD dan Dikmas, saya berusaha melaksanakannya dengan kualitas terbaik. Dalam penulisan surat, saya menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik sebagai wujud nasionalisme. Saya juga membuatnya dengan penuh tanggung jawab dan cermat. Dengan membuat surat keluar, saya telah menerapkan salah satu nilai SMART ASN Networking, yaitu dengan membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan rekan kerja. Saya menghargai setiap masukan yang diberikan oleh atasan maupun rekan kerja, serta menghormati keputusan yang diberikan oleh atasan, sehingga saya bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi dan pengumpulan data ke lembaga PAUD dan Dikmas. Dalam melakukan sosialisasi dan pengumpulan data, saya bersikap ramah dan sopan, serta saya menerapkan prinsip 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Dalam melakukan sosialisasi dan pengumpulan data, saya menghargai setiap masukan yang diberikan oleh pihak sekolah. Saya juga menghormati keputusan yang diberikan, sehingga saya bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dalam melakukan sosialisasi dan mengumpulkan data dari lembaga PAUD dan Dikmas, saya bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih berkualitas. Saya juga telah menerapkan salah satu nilai SMART ASN Networking, yaitu dengan membangun dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak sekolah. Saya bersikap proaktif dengan rekan kerja saat mengumpulkan data dari lembaga PAUD dan Dikmas. Saya bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pengumpulan data, sehingga saya dapat menyelesaikan tahapan kegiatan ini. Saya menjaga rahasia data yang telah saya kumpulkan dengan tidak menyebarkan dengan pihak luar. Kegiatan 3 yaitu melakukan pembuatan Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas. Tahapan kegiatan 3.1 yaitu mencari referensi konsep Google Calendar. Saya mencari referensi konsep Google Calendar untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah di zaman era digital saat ini, sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Saya mencari referensi konsep Google Calendar untuk mendapatkan format Google Calendar yang efektif dan efisien sebagai wujud perilaku saya untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Selain itu, saya juga mencari referensi konsep Google Calendar di internet serta menggunakan laptop sebagai wujud saya menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Saya mencari referensi konsep Google Calendar sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada saya, sebagai bentuk saya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuat dan dikerjakan. Selain itu, saya juga mencari dengan jujur dan sederhana sesuai dengan kebutuhan. Tahapan selanjutnya yaitu membuat email untuk mendaftar pembuatan Google Calendar. Saya membuat akun email Google Calendar dengan tujuan memberikan pelayanan publik secara cekatan, solutif, dapat diandalkan, serta dapat melakukan perbaikan tanpa henti, khususnya di dalam dunia pendidikan. Dengan membuat akun email Google Calendar, saya dapat membantu orang lain untuk mengingat izin operasional penyelenggaraan. Dengan membuat email untuk mendaftar pembuatan Google Calendar, saya telah menerapkan salah satu nilai SMART ASN, menguasai TIK, yaitu dengan membuat email menggunakan internet dan laptop. Menggunakan internet serta laptop merupakan salah satu cara saya menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
Saya bertanggung jawab untuk membuat email akun Google Calendar sehingga saya bisa menyelesaikan tahapan kegiatan ini. Tahapan selanjutnya yaitu membuat tata cara izin operasional penyelenggaraan lembaga PAUD dan Dikmas dalam bentuk file PDF. Dalam membuat tata cara izin operasional penyelenggaraan lembaga PAUD dan Dikmas, saya mengikuti peraturan yang sudah ada. Saya membuat tata cara izin operasional penyelenggaraan lembaga PAUD dan Dikmas menggunakan laptop sebagai wujud saya menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Saya jujur, bertanggung jawab, serta cermat dalam membuat tata cara izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas dalam bentuk file PDF, sehingga tahapan kegiatan ini bisa terselesaikan. Tahapan selanjutnya yaitu memasukkan semua data yang telah dikumpulkan dan membagikan kalender ke seluruh lembaga PAUD dan Dikmas. Dengan memasukkan semua data yang telah dikumpulkan dan membagikan kalender ke seluruh lembaga PAUD dan Dikmas, saya telah menerapkan salah satu nilai SMART ASN menguasai TIK, yaitu dengan membuat email menggunakan internet dan laptop. Dengan menggunakan internet dan laptop, saya telah menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Saya jujur, bertanggung jawab, serta cermat dalam memasukkan semua data yang telah dikumpulkan dan membagikan kalender ke seluruh lembaga PAUD dan Dikmas sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas, sehingga saya bisa menyelesaikan tahapan kegiatan ini. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengecekan Google Calendar. Saya melakukan pengecekan Google Calendar untuk memastikan layanan tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pekerjaan saya dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud saya dalam melaksanakan tugas agar menghasilkan kualitas produk yang terbaik. Saya melakukan pengecekan Google Calendar menggunakan internet dan handphone, yaitu melalui WhatsApp sebagai wujud saya dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Saya melakukan pengecekan Google Calendar dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan pihak lembaga PAUD dan Dikmas sehingga saya bisa menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih berkualitas. Kegiatan 4 yaitu melakukan evaluasi terkait Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas. Tahapan kegiatan 4.1 yaitu membuat kuesioner terkait adanya Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas. Saya membuat kuesioner untuk memastikan layanan Google Calendar tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. Dalam membuat kuesioner terkait adanya Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas, saya berusaha melaksanakannya dengan kualitas terbaik yang dapat memudahkan dalam pengisiannya dan mudah diakses, yaitu dengan menggunakan Google Form sehingga pertanyaan kuesioner dapat dijawab di mana dan kapanpun. Penggunaan Google Form merupakan salah satu wujud saya dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan di zaman era digital saat ini. Dalam membuat kuesioner terkait adanya Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas, saya membuatnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan cermat, sehingga saya bisa menyelesaikan tahapan kegiatan ini. Tahapan selanjutnya yaitu membagikan kuesioner terkait adanya Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas. Dalam membagikan kuesioner terkait adanya Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas kepada beberapa pihak, saya bersikap ramah dan sopan dengan pihak terkait. Saya membagikan kuesioner terkait adanya Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih berkualitas. Selain itu, saya berusaha membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan berbagai pihak yang terlibat. Saya bersikap proaktif dengan pihak yang terlibat saat membagikan kuesioner terkait adanya Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas. Saya membagikan lewat HP, yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebagai wujud saya untuk menghadapi perubahan. Saya bertanggung jawab untuk membagikan kuesioner terkait adanya Google Calendar sebagai pengingat izin operasional penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas kepada beberapa pihak yang terkait, sehingga diperoleh hasil kuesioner yang telah terjawab, dan saya dapat menyelesaikan tahapan kegiatan ini.
Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu mengolah data jawaban kuesioner dan meminta saran serta masukan dari pihak Dinas Pendidikan bidang PAUD dan Dikmas terkait penggunaan Google Calendar sebagai pengingat izin operasional. Saya mengolah data jawaban kuesioner dengan learning agility yang tinggi agar dapat menghasilkan olahan data jawaban kuesioner yang terbaik. Selain itu, saya mengolah data jawaban kuesioner dengan menggunakan tata bahasa Indonesia dengan baik, sehingga mudah dipahami sebagai wujud rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Saya jujur, bertanggung jawab, dan cermat dalam mengolah data kuesioner dan meminta saran serta masukan dari pihak yang terkait, sehingga saya bisa menyelesaikan tahapan kegiatan ini. Saya meminta saran dan masukan terkait penggunaan Google Calendar sebagai pengingat izin operasional dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih berkualitas. Saya bersikap ramah dan sopan dengan pihak yang terkait, sehingga saya dapat menciptakan lingkungan kerja yang tetap kondusif. Dengan adanya kegiatan aktualisasi ini, terkait penggunaan Google Calendar sebagai pengingat izin operasional, diharapkan tidak ada satuan pendidikan maupun yang terlambat dalam pengajuan perpanjangan izin operasionalnya. Dengan adanya aktualisasi terkait perpanjangan operasional pendidikan non formal melalui Google Calendar, semoga PKBM di lingkungan Pemkab Belitung Timur akan berjalan dengan baik dan tertib administrasi. Penggunaan Google Calendar ini dapat terus berjalan dan lembaga PAUD di Kabupaten Belitung Timur tepat waktu dalam perpanjangan izin operasional. Kegiatan 5 yaitu menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan 5.1 yaitu menyusun laporan aktualisasi. Dalam menyusun laporan aktualisasi, saya bersifat solutif sehingga saya dapat menyiapkan bahan konsultasi yang berkualitas sesuai dengan prioritasnya. Dalam menyusun laporan aktualisasi, saya menggunakan tata bahasa Indonesia dengan baik sehingga mudah dipahami sebagai wujud nasionalisme. Selain itu, dalam menyusun laporan aktualisasi dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada. Di zaman era digital saat ini, pemanfaatan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu hal yang penting untuk dapat dilakukan oleh setiap ASN sebagai wujud dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Salah satunya dengan mahir dalam menggunakan laptop untuk menyelesaikan laporan. Selain itu, saya juga melakukan konsultasi dengan coach melalui aplikasi WhatsApp. Dalam menyusun laporan aktualisasi ini, saya menggunakan laptop dan konsultasi melalui WhatsApp untuk dapat memudahkan saya dalam proses penyusunan laporan aktualisasi, sehingga saya dapat melaksanakannya dengan kualitas terbaik. Dalam melakukan konsultasi dengan coach, saya menghargai setiap masukan yang diberikan oleh coach, dan saya menghormati keputusan yang diberikan oleh coach sehingga saya bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dengan adanya konsultasi dengan coach, saya telah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyusunan laporan aktualisasi ini. Dan saya bersifat terbuka dalam menerima masukan dari coach untuk menghasilkan nilai tambah yang baik dalam kegiatan yang saya lakukan. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dan cermat dalam menyusun laporan aktualisasi sehingga saya bisa menyelesaikan tahapan kegiatan ini. Saya juga telah menerapkan salah satu nilai SMART ASN, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan kepada saya. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan merupakan salah satu kewajiban dari ASN. Hal ini dibuktikan dengan adanya output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan yang saya lakukan. Tahapan 5.2 yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi. Dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya bersikap ramah dan sopan. Selain itu, saya juga menerapkan prinsip 3S yaitu senyum, sapa, dan salam. Saya dengan cermat mendengarkan arahan yang diberikan oleh mentor dan secara proaktif mencatat semua arahan yang diberikan oleh mentor kepada saya. Saat berkonsultasi dengan mentor, saya menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang baik dan benar sebagai wujud nasionalisme.
Saya juga menggunakan pakaian yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur, yaitu menggunakan pakaian kaki pada hari Senin. Dengan adanya kegiatan konsultasi yang saya lakukan kepada mentor menunjukkan bahwa saya telah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyusunan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Saya bersifat terbuka dalam menerima masukan yang diberikan oleh mentor, sehingga saya bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan aktualisasi. Dalam kegiatan konsultasi ini, mentor memberikan saya beberapa masukan dan saya menghargai setiap masukan yang diberikan, serta menghormati keputusan yang diberikan oleh mentor, sehingga saya bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif.